Baik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu. Apa kabar di hari ini? Bagaimana rasanya sudah stay at home 2 minggu bahkan 1 bulan? Tapi saya harap tetap tidak mengurangi produktivitas para peserta pejuang abdi negara dalam mempersiapkan seleksi kemampuan bidang. Pada kali hari ini saya akan memberikan gambaran umum di seleksi SKB di Kementerian PUPR. PUPR adalah kepanjangan atau singkatan dari Kepekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baik, namun di video ini saya hanya memberikan gambaran umum dan tips tentang SKB PUPR. Untuk lebih detailnya akan ada video lanjutan dari video ini dan tetap akan di-share dan jangan lupa di like dan subscribe di YouTube kami Forum Cerdas untuk mendapatkan konten-konten yang dibutuhkan. Baik, di PUPR sama dengan bidang-bidang yang lain ada 2 jenis tes SKB karena ini adalah kementerian, yaitu ada tes bidang yang disebut dengan TKB, ada disebut dengan psikotes lanjutan. Jadi di PUPR tidak ada seleksi atau tes psikotes, wawancara maksud saya. Hanya ada 2, tes kemampuan bidang dan psikotes lanjutan. Adapun formasi-formasi umum yang ada di PUPR itu kita mengenal ada teknik pengairan, jalan dan jembatan, penyihatan. Nah, jadi saya sampaikan di soal-soal TKB PUPR jangan dibayangkan kita nanti akan hitung-hitungan bangunan, hanya soal-soal umum saja. Seperti kalau di teknik pengairan akan ditanya apa bedanya bendungan dengan bendung, itu beda. Apa fungsi bendungan, jadi relax saja. Nah, sama kalau kita presentasikan untuk penilaian di PUPR ini, TKB itu 40% akan menjadi indikator kelulusan, sedangkan psikotes adalah yang paling tinggi yaitu 60%. Nah, kita coba membahas ringkas tentang beberapa formasi di PUPR seperti halnya sumber daya air. Coba nanti para peserta seleksi CPNS dipelajari tentang jenis-jenis irigasi, bagian-bagian bendungan, waduk, bedanya bendungan dengan waduk, ya. Kemudian juga pelajari situasi-situasi emergensi kapan dikatakan pada saat pekerjaan-pekerjaan PUPR ini disebut situasi emergensi. Kemudian memang tadi saya sampaikan yang dipelajari adalah pengetahuan dasar saja. Nah, baik, di PUPR juga ada formasi surveyor. Nah, kalau surveyor lebih banyak nanti di pekerjaan sebagai seorang surveyornya, ya. Jadi tidak perlu khawatir seorang surveyor tidak menguasai di hitung-hitungan. Oke. Nah, kalau formasi kita di teknik jalan dan jembatan atau lebih dikenal dengan bina marga, coba nanti dipelajari tentang spektek aspal, ya, dan beton, ketebalan aspal dan beton. Nah, kemudian di cipta karya itu adalah tata bangunan, perumahan. Nah, dipelajari fungsi-fungsi fondasi, ya, pengertian gambar dan konstruksi itu dipelajari. Gambar ada yang soft drawing, perencanaan, fungsi alat proyek, manajemen proyek itu dipelajari. Jadi memang di TKB ini akan banyak membahas tentang formasi kita yang spesifik, ya. Tapi ingat, lebih banyak
di pengetahuan dasar saja. Mungkin karena kita semakin semangat mempersiapkan SKB ini, kita googling ya semuanya, kita explore, tapi itu tidak salah. Tapi kadang hal-hal kecil kita tertinggal untuk mempersiapkan. Nah, baik. Kemudian ada yang kedua yang diteskan di SKB PPR, psikotes lanjutan. Nah, psikotes lanjutan itu kalau saya mendefinisikan adalah suatu rangkaian psikotes yang panjang sekali. Jadi tes SKB itu ada 2 hari. Hari pertama adalah TKB menggunakan CAT, hari kedua adalah psikotes lanjutan. Mungkin kalau kita berbicara psikotes yang dulu adalah job seeker, pasti pernah menghadapi yang namanya tes warteg. Tes warteg yang ada 4 atau 8 kotak disuruh menggambar. Ada tes menggambar orang atau pohon, ada tes koran juga, tes kepribadian. Nah, ada juga di tes psikotes lanjutan itu diberikan satu helai kertas yang ada lingkaran, kita disuruh menggambar apapun sampai lingkaran itu penuh. Nah, itu namanya tes menggambar. Nah, yang terakhir di tes psikotes lanjutan ada tes esai. Tes esai itu adalah menjawab satu buah pertanyaan, tapi jawabannya itu 2 halaman. Nah, biasanya pertanyaannya adalah jika aku menjadi titik-titik. Jadi kalau kita di PUPR berarti jika aku menjadi ASN di PUPR maka dijawablah sepanjang-panjangnya sampai 2 halaman, itu yang disebut dengan soal esai. Nah, baik. Nah, kita lanjut sedikit di bagian tes TKB-nya. Ya, tadi disampaikan pelajari saja yang berkaitan dengan formasi kita yang dasar-dasar kita pilih ya formasinya. Tidak perlu mengkhawatirkan ada soal-soal tentang hitungan itu di SKB PUPR. Nah, untuk lebih lanjutnya bagaimana tentang pengadaan, terus tentang izin mendirikan bangunan, perumahan, tata kelola air, irigasi, dan hal-hal yang lebih spesifik tentang PUPR, hal-hal yang spesifik tentang teknik pengairan, jalan dan jembatan, kemudian juga perumahan rakyat akan diberikan pada video berikutnya dengan pemateri yang memang handal di bidang ini yang menguasai sampai nanti ke proyek pengadaan. Nah, jadi tunggu video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.